Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul 47 Ronin. Langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Cerita bermula di sebuah provinsi bernama Ako, di mana ada seorang bocah bernama Kai yang tidak diketahui dari mana asalnya atau bagaimana dia bisa sampai di Ako. Banyak yang percaya bahwa dia dibesarkan oleh iblis hutan yang mengajarkannya sihir hitam dan seni membunuh yang sangat mematikan. Suatu hari, Kai ditemukan oleh pasukan samurai Ako dan akan dibunuh oleh seorang bernama Oishi. Tetapi penguasa provinsi Ako yang bernama Asano melarangnya. Ternyata sebelumnya Kai mencoba kabur dari hutan iblis, dan untunglah dia diselamatkan oleh Asano. Disinilah pertama kalinya dia bertemu dengan putri Asano yang bernama Mika. Hubungan dua sejoli ini kian memanas ketika pihak perempuan memberikan ciuman pertamanya. Cerita berlanjut saat Kai sudah beranjak tua. Pada suatu hari dia sedang melakukan perburuan monster bersama pasukan samurai Ako. Di sini terjadi perburuan yang cukup alot. Sampai di suatu momen, ada seorang samurai bernama Yasuno terpojok oleh monster ini. Namun untunglah Kai datang untuk memberikan pertolongan dan mengalahkan si monster. Bukannya memberikan terima kasih, Yasuno malah melontarkan kalimat buruk kepada Kai. Tampaknya stigma negatif itu masih melekat pada diri Kai. Lebih parahnya lagi, Yasuno lah yang mendapatkan pujian atas terbunuhnya si monster. Tetapi di sini Oishi menyadari bahwa yang membunuh monster itu adalah Kai. Setelah perburuan itu, Kai mendapati seekor rubah putih yang tiba-tiba muncul. Dan dia juga merasakan sesuatu yang janggal. Kembali ke Asano yang sudah pulang ke istana dengan selamat. Perburuan tadi dilakukan karena provinsi Ako akan menyelenggarakan sebuah turnamen yang akan dihadiri oleh beberapa tamu penting. Intinya agar para tamu bisa datang dengan selamat dan turnamennya bisa berjalan dengan lancar. Berpindah ke provinsi saingan Ako yaitu Nagato, yang dipimpin oleh penguasa bernama Kira. Di sini juga diperlihatkan rubah putih yang ternyata adalah penyihir bernama Mizuki. Tampaknya mereka ini memiliki rencana yang jahat terhadap Asano dan provinsi Ako. Sedangkan di sisi Kai, dia didatangi oleh Mika yang khawatir padanya. Setelah perbincangan yang cukup singkat, pertemuan itu harus diakhiri dengan kurang menyenangkan, di mana sebenarnya dua sejoli ini saling mencintai, tetapi Kai merasa bahwa hubungan itu tidak akan bisa berlanjut. Di suatu malam, sampailah penguasa dari semua provinsi di Jepang yang bernama Shogun. Ibaratnya, dia itu seperti presiden. Di saat acara sambutan sedang berlangsung, Kai melihat seorang wanita yang mempunyai mata yang sama dengan rubah putih di hutan sebelumnya. Kemudian dia pun melaporkannya kepada Oishi karena yakin wanita itu adalah penyihir. Tetapi Oishi tidak percaya dan berpikir bahwa Kai hanya tergila-gila oleh wanita cantik. Hari yang dinantikan pun tiba. Ternyata ini adalah turnamen pertarungan samurai antara provinsi Ako dengan Nagato. Berlanjut ke acara hiburan yang sedang berlangsung, Yasuno sedang bersiap-siap karena dia adalah samurai yang terpilih untuk bertarung. Lalu di sini dia didatangi oleh Mizuki yang berwujud rubah putih. Kemudian waktu pertarungan telah tiba. Perwakilan Nagato sudah masuk ke arena, namun Yasuno masih belum terlihat. Yang ternyata Yasuno sudah diguna-guna oleh Mizuki.
Tentunya ini adalah berita buruk. Kalau pihak mereka tidak segera mengirimkan samurai, maka Provinsi Ako akan menanggung malu. Sampai akhirnya Kai turun ke arena untuk menggantikannya. Untunglah di sini dia memakai sebuah sirah yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga orang-orang tetap menganggapnya sebagai Yasuno. Dan disinilah Kai harus berhadapan dengan seorang samurai bertubuh layaknya Buto. Namun sangat disayangkan, helmnya terlepas sehingga identitasnya diketahui. Dan lagi-lagi ini adalah hal buruk, karena Kai bukanlah seorang samurai, sementara turnamen ini hanya boleh diikuti oleh seorang samurai. Hal ini membuat Shogun turun ke arena dan memberikan hukuman mati kepada Kai. Lalu tiba-tiba Mika bersujud, memohon agar Kai tidak dibunuh. Walaupun Shogun mengabulkan permohonan itu dan menggantinya dengan hukuman pukulan, tetapi ini tetap membuat nama baik Ako, terutama Asano, tercoreng. Mizuki dan Kira memanfaatkan pikiran Asano yang sedang kalut untuk kejahatannya. Di sini Asano disihir. Di alam bawah sadarnya, dia berusaha menyelamatkan Mika yang sedang diperkosa oleh Kira. Padahal kenyataannya, dia sedang berusaha membunuh Kira yang sedang tertidur. Dan terjadilah kegegeran di malam itu. Atas kejadian itu, Shogun memberikan hukuman mati kepada Asano dengan cara seppuku. Oishi sebagai orang yang sangat setia kepada Asano merasa bahwa Asano sudah disihir sehingga melakukan hal tersebut. Tetapi Asano menyatakan bahwa dia siap dihukum atas kesalahannya demi membersihkan nama baik Ako serta semua pengikutnya. Sampai tibalah hari untuk melakukan seppuku. Dan pada hari itu juga, Asano menyusul istrinya yang sudah meninggal terdahulu. Oishi dan Samurai Ako bertekad untuk balas dendam, tetapi tidak sekarang, karena sudah pasti mereka akan kalah, dan lebih parahnya lagi, bisa menyebabkan warga Ako dibantai sampai habis. Setelah itu Shogun memberikan beberapa keputusan. Samurai Ako kini menjadi Ronin, dan dilarang untuk membalaskan dendam atas kematian Asano. Lalu, Mika akan diberi waktu 1 tahun untuk berkabung. Selepas itu, dia akan dinikahi oleh Kira sebagai bentuk persatuan dua provinsi dengan Kira sebagai penguasanya. Bahkan, Kira juga memberikan keputusan yang lebih kejam. Para Ronin akan diasingkan, sedangkan yang ngotot menetap akan diburu dan dihukum mati. Kemudian, Oishi dilemparkan ke dalam lubang, karena Kira ingin menghancurkan tekad Oishi sebagai ancaman terbesarnya. Beberapa bulan kemudian Oishi dibebaskan dan dibuang ke sebuah desa. Disinilah dia bertemu dengan anaknya yang bernama Chikara. Lalu didapatkanlah beberapa informasi. Para Ronin sudah meninggalkan Ako. Begitu pula dengan Kai yang sudah dijual sebagai budak di Pulau Belanda. Sedangkan Mika akan segera dinikahi oleh Kira karena waktu berkabungnya hampir habis. Tentunya Oishi tidak ingin hal itu terjadi dan dia ingin membalaskan dendam atas kematian Asano yang dianggapnya janggal. Lalu dikirimlah Chikara untuk mengumpulkan para Ronin Ako yang sudah terpecah belah. Sedangkan Oishi sendiri akan datang ke Pulau Belanda. Sesampainya di Pulau Belanda, dia mendapati Kai yang sedang bertarung dengan manusia jadi-jadian. Tampaknya Kai sudah mengalami banyak tekanan beberapa bulan terakhir, sehingga membuatnya hilang kendali, bahkan sempat menyerang Oishi. Untunglah Oishi bisa menyadarkannya.
dan memberitahukan bahwa Mika serta Provinsi Ako sedang membutuhkan pertolongannya. Seketika mereka langsung berusaha kabur dari tempat itu. Pada awalnya, Kai sempat marah karena dulunya sering diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan Oishi juga tidak mempercayai ucapannya sebelumnya. Namun di sini Oishi mengakui kesalahannya dan memohon bantuan dari Kai. Sampai akhirnya Kai mau memberikan bantuan, yaitu sebagai balas budi atas kebaikan Asano yang dulu pernah menolongnya sewaktu kecil. Sementara di tempat lain, Kira mendapatkan kabar bahwa Kai berhasil kabur dari Pulau Belanda dengan dibantu oleh seseorang. Kira pun yakin bahwa itu adalah Oishi. Dia pun langsung menyuruh Mizuki untuk mencari dan membunuhnya. Berpindah di sebuah danau, di mana Oishi akan menyusun rencana bersama Ronin yang lain. Serangan akan dilancarkan saat Kira sedang berdoa di sebuah kuil. Maka dari itu dikirimlah seorang bernama Isogai untuk mencari informasi, yaitu kapan Kira akan pergi ke kuil. Lalu dua orang bernama Chusaemon dan Okuda diminta untuk mengumpulkan para Ronin yang lain. Sedangkan Oishi akan memimpin sisanya untuk mencari pedang di Uetsu, yaitu desa para pembuat pedang. Tetapi sesampainya di Uetsu, ternyata desa itu sudah dijajah oleh prajurit Kira. Mereka pun langsung berpura-pura menjadi petani yang akan membeli peralatan di desa itu. Kemudian saat para prajurit lengah, Kai langsung melancarkan serangan. Dan mengambil persenjataan milik prajurit itu. Di sisi lain, Isogai sudah sampai di sebuah tempat untuk mengumpulkan informasi. Tetapi dia malah bertemu dengan Mizuki yang menyamar sebagai wanita penghibur. Dan sepertinya akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Merasa persenjataan yang dimiliki masih kurang, Kai menyarankan Oishi untuk mengambil pedang di lautan pepohonan hutan iblis, yaitu hutan tempat Kai dibesarkan. Walaupun Oishi sempat ragu, namun Kai mampu meyakinkannya, dan lagi pula tidak ada pilihan yang lain. Setibanya di hutan iblis, terlihat beberapa roh yang berkeliaran. Di sini Oishi diberitahu bahwa tekad mereka akan diuji. Kai juga menyuruhnya untuk tidak menarik pedang apapun yang terjadi. Sementara beberapa Ronin yang lain diminta untuk tetap berada di luar. Sesampainya di dalam, Kai meminta kepada iblis untuk memberinya persenjataan, tetapi dia malah diceramahi. Intinya si iblis berusaha menggoyahkan tekad Kai. Sedangkan Oishi berada di sebuah tempat di mana banyak iblis yang sedang bersujud. Lalu tiba-tiba, para Ronin berdatangan karena merasa khawatir, yang padahal sebelumnya mereka sudah dilarang untuk masuk. Para iblis pun mulai menunjukkan reaksi yang aneh, dan Yasuno langsung menarik pedang untuk berjaga-jaga. Seketika para iblis langsung melakukan serangan dengan membabi buta. Save your man. Draw your sword. Beberapa Ronin pun terbantai, dan Oishi terus mendapatkan bisikan untuk menarik pedangnya. Tetapi dia masih berpegang teguh pada pesan dari Kai. Sementara di sisi Kai, dia ditantang untuk mengambil pedang di hadapannya jika ingin permintaannya dikabulkan. Kai pun bisa mengambil pedang itu lebih dulu, dan langsung menodongkannya ke leher si iblis. Seketika pertarungan di tempat Oishi hilang begitu saja, yang menandakan bahwa itu hanyalah ilusi semata. Ujian pun berhasil diselesaikan dan mereka mendapatkan pedang yang diinginkan. Bisa dibilang ini adalah pedang yang spesial selagi digunakan oleh orang yang tepat. Sepulangnya dari hutan iblis, Oishi mendapatkan info dari Isogai bahwa Kira akan berangkat ke kuil pada malam ini. Oishi pun langsung mengerahkan para Ronin untuk melakukan penyerangan.
kecuali Chikara yang diminta untuk menetap bersama seorang bernama Horibe. Setelah sampai, para Ronin mengendap-endap untuk menyerang Kira. Namun tiba-tiba Isogai muntah, disusul dengan serangan sihir api oleh Mizuki yang menyamar sebagai Kira. Di sini malah para Ronin yang diserang habis-habisan. Jadi intinya, Mizuki telah menyihir Isogai di pertemuan sebelumnya dengan tujuan jebakan di malam ini. Setelah tempat itu habis terbakar, Mizuki menemukan pedang milik Oishi yang tergeletak. Lalu dia pun memberikannya kepada Kira sebagai bukti bahwa dia telah menunaikan tugasnya, yaitu menghabisi para Ronin terutama Oishi. Namun tentunya Oishi belum mati, dia berhasil kabur bersama Ronin yang lain. Tetapi ini tetap menjadi berita buruk karena banyak yang terluka, bahkan ada juga yang meninggal. Ketika Oishi merasa putus asa, Kai datang untuk kembali membangkitkan tekadnya. Intinya mereka masih punya kekuatan untuk balas dendam. Ditambah lagi bahwa Kira menganggap bahwa mereka sudah mati akibat jebakan tadi, dan itu menjadi keuntungan tersendiri. Sampai suatu ketika Kai melihat sebuah rombongan dari kejauhan. Ternyata mereka adalah rombongan yang dulu pernah mengisi pertunjukan di Ako, dan sekarang akan mengisi pertunjukan di acara pernikahan Kira. Disinilah Oishi merencanakan sesuatu berkaitan dengan penyerangan terhadap Kira. Tetapi sebelum itu, para Ronin berkumpul untuk menandatangani sebuah kertas menggunakan darah mereka. Ini sebagai bukti bahwa mereka sudah siap menerima semua konsekuensi dalam peperangan, termasuk mati. Dan terhitung ada 47 Ronin yang ikut serta. Oishi dan beberapa orang menyamar sebagai pengisi acara untuk dapat masuk ke Nagato. Kemudian mereka mulai melakukan pertunjukan. Sementara yang lain masuk ke Nagato dengan cara memanjat tebing jurang. Dan dimulailah penyerangan oleh Ronin secara diam-diam. Namun sangat disayangkan, Oishi yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Kira malah terpanah oleh seorang penjaga yang menyadari aksinya. Setelah itu Kira dan Mika dilindungi oleh para prajurit menuju tempat yang aman. Sementara di samping itu terjadi peperangan hebat. Di antara 47 Ronin melawan sekitar 1000 pasukan Nagato. Shibuto bisa dikalahkan dengan ledakan bom. Lalu Mika berhasil meloloskan diri dari Kira dengan dibantu oleh Kai dan Oishi. Setelah itu Kai menyusul Mika dan di sini dia harus bertarung dengan Mizuki. Sedangkan Oishi tentunya mengincar Kira untuk membalaskan dendam Asano. Singkat cerita, baik Mizuki maupun Kira dapat dikalahkan. Peperangan pun dimenangkan oleh Ronin Ako. Tetapi ini belum berakhir, mereka harus siap menerima hukuman dari Shogun. Karena sebelumnya, para Ronin dilarang keras untuk membalaskan dendam atas kematian Asano. Disinilah Oishi memohon agar para Ronin bisa mati dengan terhormat sebagai seorang samurai. Walaupun mereka sudah melanggar keputusan yang dibuat oleh Shogun, tetapi Shogun merasa bahwa para Ronin telah menjalankan tradisi Bushido, sehingga permintaan itu dikabulkan. Thank you, Your Highness. Sebelum kematiannya, Kai sempat berkata kepada Mika, I will search for you through 1,000 worlds and 10,000 lifetimes.
Dan Mika pun menjawab, I will wait for you and all of them. hari pun berganti dan inilah saatnya Oishi dan yang lain akan mengakhiri hidup mereka. Di sini lagi-lagi Shogun memberikan keputusan yang baik, di mana Chikara yaitu anak Oishi diizinkan tetap hidup, yaitu untuk meneruskan keturunan dan mengabdi kepada Ako. Sementara untuk yang meninggal akan dimakamkan di samping makam Asano.